materi Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru dan Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi. Jadi kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri Muhammad Rizky Alamsyah, Saya Syifa Zahra, saya Askia Sabrina, saya Desia Aryani. Saya Muhammad Hidayat Fizik. Yang pertama, Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1966. Kekuasaan kemudian beralih kepada Soeharto dan dimulailah masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas utama pemerintahan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk menjaga stabilitas tersebut digunakan pendekatan keamanan. Jika stabilitas terganggu, pembangunan ekonomi juga akan terganggu. Kelebihan Orde Baru, pendapatan per kapita meningkat dari sekitar $70 Amerika Serikat tahun 1968 menjadi lebih dari $1.000 Amerika Serikat tahun 1996. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. D. Sukses memerangi buta huruf. Penyimpangan pada masa Orde Baru. Dalam praktiknya, pemerintahan Orde Baru juga melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan tersebut sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahannya. Yang pertama, di bidang ekonomi, penyelenggaraan ekonomi tidak sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi praktik monopoli ekonomi, pembangunan bersifat sentralistik, hingga terjadi kesenjangan pusat dan daerah. Pembangunan lebih menguntungkan kelompok tertentu. Yang kedua, ada di bidang politik. Kekuasaan berada di tangan eksekutif atau presiden sangat dominan. Pemerintahan bersifat sentralistik, tidak ada kebebasan mengkritik pemerintah, maraknya praktik KKN. Yang ketiga, ada di bidang hukum. Peraturan perundang-undangan kurang membatasi kekuasaan presiden. Supremasi hukum lemah, hukum cenderung memihak penguasa dan kelompok. Selanjutnya adalah lahirnya reformasi. Berbagai penyimpangan tersebut menyebabkan krisis multidimensi di Indonesia. Krisis ekonomi, politik, dan sosial memicu gerakan reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Masa reformasi bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih demokratis dan bersih dari KKN. Selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi, periode 21 Mei 1998 hingga sekarang. Era reformasi mendorong penegakan kedaulatan rakyat dan pembentukan pemerintahan yang bersih. Untuk mewujudkannya, dilakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemerintahan konstitusional yang ingin diwujudkan memiliki ciri, yaitu A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. B. Adanya jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan, sistem pemerintahan Indonesia tetap berbentuk presidensial. Hasil perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 membawa perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. Poin pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Poin yang kedua, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Poin yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Poin yang keempat, masa jabatan Presiden 5 tahun dan maksimal 2 periode. Yang kelima, pencantuman HAM dalam UUD. Yang keenam, penghapusan JPA. Yang ketujuh, Presiden bukan lagi mendataris MPR. Yang kedelapan, MPR tidak lagi menyusun GBHN. Yang ke-9, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Yang ke-10, anggaran pendidikan minimal 20%. Yang ke-11, bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah. Yang ke-12, penjelasan UUD 1945 dihapus.